Langsung saya mulai pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini seni rupa. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan berdoa di dalam hati. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya. Cepat pimpin saya. Ya, di situ saja. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dalam hati. Oke, sudah selesai. Saya mau mengecek dulu kehadirannya anak sekalian. Hari ini siapa yang tidak datang? Siapa? Satu orang yang bicara, satu orang duduk. Siapa? Siapa lagi? Oke. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip keseimbangan dalam seni rupa. Sebelumnya, tentu ingin tanya, ada yang tahu prinsip keseimbangan dalam seni rupa? Ada yang tahu? Ya. Silakan berpendapat, bicara semua, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Prinsip keseimbangan dalam seni rupa itu seperti apa? Oke, nanti akan diberitahu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Tidak usah ditulis. Tidak usah. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu peserta ini dapat menerapkan keseimbangan dalam karya dua dimensi. Yang pertama, tidak usah ditulis. Saya cuma menuliskan saya untuk depan. Saya baca. Yang kedua, peserta didik dapat membuat gambar karya dua dimensi sesuai dengan kreativitasnya anak-anak sekalian. Jadi nanti pada akhirnya kita akan membuat gambar masing-masing sesuai dengan apa yang kalian suka. Misalkan ada yang suka gambar anime, gambar olahraga, gambar bunga, boleh. Yang terpenting menerapkan prinsip keseimbangan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena sudah siang, aku ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bernyanyi dulu. Silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Sora-Sora Bergembira. Siapa yang tahu lagunya?
Oke, silakan berdiri karena ini lagunya bergembira jadi harus semangat. Berdiri semua, berdiri. Berdiri semua. Yang ada telinganya berdiri, yang tidak ada jangan berdiri. Berdiri, jangan begitu berdiri. Coba, nah, kita nyanyikan dulu lagunya Sorak-Sorak Bergembira. Oke, coba mulai. Jangan ribut, jangan sungguh saya pimpin ya. Pertama, sorak-sorak bergembira, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Satu kali lagi. Sorak-sorak. Coba semangat. Negeri kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Jadi saya sengaja mengajak untuk menyanyi dulu karena saya lihat tadi pada satu upacara banyak yang tidak bernyanyi pada saat lagu apa tadi pada satu upacara. Nggak ada yang hafal lagunya tadi. Apa tadi lagunya yang pada satu upacara? Nah, jadi nanti kalau pulang di rumah silakan hafal lagu-lagu nasional supaya pada saat upacara tidak diam pada saat kegiatan bernyanyi. Oke, sekarang silakan perhatian, duduk, perhatian. Oke, sekarang silakan perhatikan di sekitarannya. Coba perhatikan gambar yang ada di sekitarannya. Di depan ada. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Siapa ini? Nah, gambar apa yang di atasnya? Nah, silakan perhatikan dengan baik-baik gambar yang ada di depan. Oke. Nah, sudah perhatikan tuh, sudah dilihat. Nah, coba amati baik-baik apakah gambar di atas sudah menerapkan prinsip keseimbangan. Nah, kenapa? Karena kenapa? Kenapa? Nah, coba sekarang boleh gambar yang ada di depan tidak mesti mirip, yang penting menerapkan prinsip keseimbangan. Coba sekarang gambar di buku gambarnya, tidak mesti bagus. Ini cuma contoh sekarang yang kita gambar terlebih dahulu itu yang ada di sekitar kita. Nanti pada saat akhir proses pembelajaran kita akan menggambar sesuai yang disuka. Paham? Nah, sekarang gambar yang ada di sekitarnya. Boleh ini, coba belakangnya apa itu? Boleh gambar itu, apapun yang ada di sekitarnya, silakan gambar. Tidak mesti bagus, karena yang saya nilai adalah apakah sudah menerapkan prinsip keseimbangan atau belum. Boleh, silakan.
Apa itu? Silakan. Duduk, duduk. Masih yang kedua. Silakan duduk masing-masing. Ini tidak akan saya nilai di gambarnya. Gambar saja dulu. Mau kemana kau? Pakai pulpen saja. Itu tidak bisa. Cepat nih. Bisa. Tanya dulu. Coba perhatikan ke depan. Arah, nanti lanjut. Oke. Aku mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu karya dua dimensi? Silakan acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Ya, boleh. Siapa yang tahu apa itu karya dua dimensi? Ada yang tahu?
Di mana biasanya kalian lihat karya dua dimensi? Di rumah kah, di sekolah atau sekolah? Seperti apa contohnya karya dua dimensi? Apa itu? Betul. Jadi karya dua dimensi adalah karya yang hanya memiliki dua unsur, panjang dan lebar. Contohnya bisa dilihat di sekeliling tak masing-masing. Ini gambar foto, poster ataupun lukisan. Jadi itu adalah karya dua dimensi. Jadi ingat ya, karya dua dimensi adalah karya yang hanya memiliki dua panjang dan lebar. Oke, jadi sudah paham ya? Sudah paham sampai sini? Kenapa? Ya nanti tuh. Kegiatan menggambarnya nanti. Kegiatan menggambarnya nanti dilanjut. Nanti dulu kegiatan menggambarnya. Perhatikan dulu materinya. Ya cepat. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya apa itu karya dua dimensi, tentang karya dua dimensi? Tidak ada. Sudah paham semua? Kenapa tidak paham? Oke, silakan tulis di bukunya karya dua dimensi. Karya dua dimensi adalah karya yang hanya memiliki dua sisi, panjang dan lebar. Panjang dan lebar contohnya foto, poster, lukisan. Ya. Apa-apa. Belum, duduk dulu. Silakan duduk. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Oke, silakan duduk dan perhatikan yang di depan. Ini adalah contoh mengenai gambar yang menganut prinsip keseimbangan. Coba perhatikan dulu ke depan. Yang di belakang namanya, coba duduk dulu. Yang baik, yang belakang namanya itu. Begitu caranya duduk kurang. Coba perhatikan ke depan. Ini. Coba perhatikan baik-baik videonya. Sini dulu. Sini. Siapa namanya itu? Objek-objeknya disusun dengan arah dimensi. Lalu yang C, objek-objeknya disusun pasien yang ada di bulan, Perhatikan. Lalu yang kita lihat di sini, komposisinya objek disusun dia dominan seluruh ke atas. Dari gambar komposisi ini, apakah yang seimbang? Ya, tentu saja yang seimbang adalah gambar yang C. Nama yang C karena di sini susun dengan seimbang. Kita bisa lihat
Oke. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi sudah paham kira-kira, sudah ada bayangan mengenai gambar yang mengandung prinsip keseimbangan. Nah, tadi yang mana tadi yang prinsip keseimbangan sini? C. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, yang tadi keluar ya konsekuensinya karena keluar. Jadi tidak lihat tadi videonya. Oke, sekarang silakan masing-masing keluarkan buku gambarnya. Nah, sudah. Nah, sekarang silakan gambar sesuai dengan apa yang disuka. Mau dia anime, mau apapun itu. Bisa. Kasih cantik yang gambarnya, yang penting itu seimbang ya. Gambar ulang. Jangan gambar yang dari rumah, gambar di sini. Karena kita mau lihat prosesnya menggambar, jangan sampai di rumah mamanya yang gambarkan toh. Bisa. Oke, silakan menggambar. Ya, boleh silakan apapun itu. Tidak apa-apa. Yang penting jangan yang unsur-unsur yang tidak baik, jangan kayak setan. Oke, silakan menggambar. Kenapa tidak menggambar coba? Kenapa tidak bawa? Berarti begini nilaimu begini. Mana kamu? Usah, kemana kamu ke seni rupanya? Nggak bawa? Boleh gambar di buku begini nggak? Boleh, silakan. Tapi lain kali jangan ya. Lain kali bawa bukunya. Gambar sini. Cepat nih. Kau kenapa sopan kayak begitu? Lain kali jangan kayak begitu nah? Nanti yang bikin angkut mau bikin apa nih? Terserah yang apa disuka. Cuma cepat. Mau dia main bola, Messi boleh. Cepat nih. Ini siapa yang gambar ini? Tapi dari rumah kan gambar sekarang di sini. Mau lihat dulu prosesnya toh? Apa ini? Mode Baryon? Mode apa namanya ini? Mode apa namanya? Baryon. Gambar paling cepat. Udah selesai, udah pulang gitu. Makanya bawa. Kenapa? Jangan pakai pensil supaya enak dihapus. Tunggu temannya paling. Tunggu temannya. Kalau udah menggambar dari nilaimu. Jangan pakai pensil. Gambar kamu bisa. Jadi buat dulu medianya toh. Oh, perbaikin nah. Ya, buat dulu ya media ini bisa buat itu. Buat media begininya, kasih lurus itu baru gambar di dalamnya. Kirim begini. Kirim bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting seimbang nanti nah. Kalau tidak mau berkurang nilainya.
Oke, gambar dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Mana kita gambar tak? Gambar. Ya. Gambar nih. Jangan malu-malu gambar nih, apa yang dia tahu tak? Nggak apa-apa, namanya belajar. Nanti jadinya tepos ya. Jadi jelek yang penting ada usaha gitu. Iya, nanti kayak bajunya zaman bikin apa Terus kawan. Sulaiman, gambar coba. Gambar tentara Palestina boleh. Gambar coba dulu. Dulu. Gambar coba. Mama segini dia pakai HP. HP. Boleh. HP. Yang penting untuk gambar mana jangan pakai lain-lain. Hah? Kenapa? Maju saya nanti ceritakan tuh bagaimana gambar. Mama maju biarkan nomor kurang. Suka saya gelai. Ya ini bagus ini. Gambar nanti tuh? Anu apa warna? Hah? Siapa yang ikutin? Apa sama? Hah? Apa yang kuara bisa dikira-kira. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Pakai HP. Yang penting untuk menggambar, jangan untuk hal lain. Nggak apa-apa. Kalau yang tidak mau, nggak apa-apa. Ada. Bisa juga Gambar saya. Gambar secantik mungkin tuh. Apa mau digambar kah? mau gambar bapak kunci. Boleh, silakan. Kunci tempel keluar. Tapi untuk gambar tuh jangan pakai lain. Kalau saya dapat saya sita apa yang cepat coba ambil boleh. Boleh pakai HP, yang penting untuk menggambar, jangan gunakan untuk keperluan lain. Kalau saya dapat, saya hukum. Mau gambar apa? Jangan buka yang lain-lain. Kemana gambarmu? Kemana gambarmu? Mana gambarmu kamu? Ada. Gambarmu Pak? Cetringan. Boleh.
Apa itu? Ya, boleh, boleh, boleh. Kenapa lagi di luar? Kenapa? Sama siapa? Kita mana gambar tak? Gambar. Tahu mi? Apa itu? Aku boleh pakai apa? Boleh, boleh. Ada kardus. Boleh? Boleh. Terus ada tadi rumah terus tadi. Karena menggambar. Oh ini nih. Kenapa gambar bendera? Nggak apa-apa. Banyak itu bendera banyak. Banyak itu bendera. Apa dia? Gue belum berpikir. Gambar saya gambar, jangan terlalu lama. Yang penting cantik tak? Gambar apa kini? Gambar ini kan? Bagus, apa? Siapa di sini yang paling suka menggambar di kelas ini? Rayon kak. Anime. Nanti kan yang lainnya nanti sama gambar. Oh, iya. Yang penting nanti kayak seimbang toh, jangan kosong di sini nah. Sini. Yang penting jangan kelihatan kosong. Kalau seperti ini kan kosong itu, ini kosong, jadinya tidak seimbang itu. Oh, sama ngerti. Bisa ini kasih. Ya. Ini apa? Ini nanti kita kerja nah. Nah, semua. Nanti kita kerja nah. Ini kita kerja nanti nah.
Beda-beda. Apanya? Dibilang kok beda satu, ini satu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beda-beda. Nggak apa-apa. Cuma di sini. Iya, nggak apa-apa. Kenapa ya? Bukan CP beda. Hmm? CP. Ini Sulaiman, sama yang lagi Fatir kerja nanti nah. Kalau sudah ini. Hmm? Ini siapa lagi nama tak? Ini kerja nanti nah. Selesai nih. Sini, tuan dulu balik. Kerja paling ini. Kerja ini. Selesai? Iya. Gambar nih. Nanti kalau saya kerjain nah. Ini tidak kayak topik. Iya, topiknya. Seni rupa dua dimensi. Iya, seni rupa karya dua dimensi. Karya dua dimensi. Tapi kerja ambil lo gambar tak nanti ini sembari kerja toh. Geser. Itu jadi siapa nih? Kenapa pendek sekali penjelasanmu? Jelaskan malang lebar. Seni dimensi adalah begitu. Nomor dua itu Iya, ini kadang menurut pengalamanmu apa yang dimaksud dengan sebuah karya? iya, ini Bu Doto. Bagaimana kira-kira misalkan karya dua dimensi yang seimbang dari unsur garisnya, bagaimana bentuknya itu? Nah, dari unsur garisnya toh. Misalkan ini tuh gambar sandal. Jangan pakai sepatu. Ya kayak jelasnya pemahaman toh. Enggak sebegitu pertanyaannya. Misalkan dari unsur bentuknya bagaimana? Ya, gitu saya. Keseimbangan dari warnanya. Contohnya dari unsur warna tuh anggaplah begini. Ini. Warna hijau. Misalkan seimbang gitu. Tapi bisa pakai di warna. Nah, ini kan tidak seimbang. Contoh yang tidak seimbang itu begini. Ini sama ini. Ini seimbang kan indah toh? Begitu maksudnya yang tidak seimbang. Silakan duduk di tempatnya. Itu 40. Oke. Sekarang jam 12.14. Nah, 5 menit lagi. Silakan gambar. Baru kita nanti akan saya pilih gambar yang akan saya perlihatkan ke depan. Oke, arah sudah. Gambar nih. Gak apa-apa. Ditahu itu bagaimana kah prinsip gambar yang seimbang? Bagaimana seimbang?
Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kan tim saya di sini tuh. Intinya itu tidak boleh. Kan ada tadi gambar tuh yang saya lihat kan di YouTube itu. Nah, kalau terlalu ke kanan itu kan tidak seimbang. Nggak apa-apa, jangan diulang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang saya nilai bukan cuma ke estetiknya atau misal cantiknya, tapi apakah sudah prinsip keseimbangan atau enggak. Ya boleh. Ada berapa gambar nanti? 3. Ya. Kira-kira nanti kalau jari ini seimbang kira-kira semua sisinya, panjang dan lebarnya. Seimbang ya? Oke, gambar Mina nanti kita naik-naik. Ini gambarnya bagus ya. Ini kayak contohnya ini gambar yang seimbang kayak begini. Dia full. Saya nggak mesti full gambarnya, yang penting seimbang antara sisi panjang dan lebarnya. Tuh. Contoh ini gambar tuh, misalkan kalau terlalu ke kiri gambarnya Jokowi, jelek lihat tuh. Nah, dia kan pas tengah. Kayak begitu prinsip keseimbangan. Sudah selesai, apa namanya? Sudah selesai. Mana gambarnya? Kamu coba saya. Mau apa gunting? Oh, ini. Kenapa? Oh, begitu memang. Ya, itu taruh di meja saja, nanti saya ambil. Oh iya, taruh saya di meja, nanti saya ambil. Nah. Duduk, Miss. Siapa namanya lagi nih? Faisal. Siapa namanya kita? Marsha. Asraf. Oke, yang selesai silakan simpan pekerjaannya di mejanya. Selesai. Nih, coba kerja. Simpan di mejanya masing-masing dulu. Kenapa? Apa itu? Nggak apa-apa, memang nggak dikasih semua. Iya, berapa? 3 dimensi kalau begini dong. Mana? Begini. Ya kalau dia ada sudutnya berarti 3 dimensi. Nah, 3 dimensi. Oke, duduk. Oke, siapa yang mau maju memperlihatkan gambarnya? Nanti saya kasih nilai plus. Diam. Nanti ketika naik di atas jelaskan gambarnya. Bagaimana, apakah sudah mengenal prinsip keseimbangan atau belum. Jelaskan prosesnya, gambar apa yang digambar. Boleh. Yang bersedia silakan naik. Siapa namanya? Ya silakan naik. Jadi jelaskan apa yang digambar, bilang oh ini sudah seimbang karena begini. Karya ini karya 2 dimensi seperti ini. Jelaskan ke temannya ya. Pakai ini. Apa pakai mic saja. Bilang gambar saya ini. Lihatkan ini gambar saya, gambar alam.
dia sudah seimbang karena sudah gini jelaskan. Assalamualaikum dulu. Nggak apa-apa, nggak usah. Oke, silakan perhatikan temannya ke depan dulu, perhatikan. Nah, halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, perhatikan ini gambar saya. Perhatikan ini gambar saya. Bilang ini gambar apa ini? Nggak apa-apa, jangan apa kata apa. Ini gambar Ini ya. pemandangan. Nah, ini jadi ini gambar gunung. Jadi jelaskan bagaimana ini, Bang, ini yang ini sudah seimbang karena sudah full sisinya semua. Ini sudah seimbang karena sudah full sih. Ya. Oke, jadi jadi sudah seimbang gara-gara sudah full dengan sulfiti. ya. Oke, sudah, nggak apa-apa. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya dulu. Oke, sini. Nah. Coba lihat. Sulaiman dulu. Kedua kelasnya toh. Jelaskan gambar apa yang digambar. Sebelum Ya. jelek. Saya mau minta jangan ketawa dulu karena ini jelek sekali. Siapa, Ronaldo? Di atasnya lihat Bahrudin Yusuf Habibie, idola saya yang bisa membikin pesawat di Indonesia. Ya, tepuk tangan ya. Walaupun jelek, tetapi saya masih bangga karena di seluruh dunia belum ada satu orang dari Sulawesi yang bisa bikin pesawat. Satu orang pun dari Sulawesi. Ini walaupun jelek, yang ini pesawat ada kata-kata dari saya. Jalan-jalan ke melawat. Sulawesi bisa bikin pesawat. Memang yang kita tahu Bali, Jakarta bagus, memang pintar di daerahnya. Tetapi ingat tahun 1946 ada seorang pemuda dari Sulawesi Bawe yang bisa membuat pesawat untuk Indonesia. Itu saja pesan saya. Tidak terlalu banyak, tapi Sorry, nah. Oke, luar biasa dari Sulaiman ya. Layak memang jadi ketua kelasnya. Nah, jadi jangan lihat gambarnya, tapi lihat keberanian dan cara berbicara yang sangat percaya diri. Luar biasa. Tapi Sulaiman gambarnya tolong diperbaiki lagi toh, lebih didalami lagi supaya kedepannya gambarnya lebih bagus. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan gambarnya? Ya, silakan. Boleh. Ya, silakan jelaskan gambarnya dan kenapa ini bisa disebut sudah seimbang toh? Gambar apa yang digambar? Oke. Jelaskan gambar apa yang ini? Gambar apa? Ini adalah gambar anime. Ya, gambar ini gambar apa ini? Siapa tokonya? Tokonya namanya? Sebenarnya saya bukan asal-asal. Saya asal-asal. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini gambar. Ini namanya siapa? Oni-chan ini. Ya, oke. Nah, sana. Ya, jadi ini gambar-gambar tokoh anime. Nah. Tapi apakah ini sudah seimbang atau belum? Nah, kenapa? Jadi masih kurang seimbang, sedikit lagi. Ini mestinya lebih ke atas. Karena ininya perlu dipahami, ini adalah media gambarnya ini.
toh. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kan tadi ada video yang saya tunjukkan toh, ada tadi 4 gambar toh, ada gambar yang terlalu ke kiri, ada gambar yang terlalu ke kanan, ada yang ke atas terlalu kiri. Mestinya yang seimbang adalah pas di tengah-tengah, kecuali kalau full gambarnya. Oke, Sulaiman paham toh? Nah. Oke, tapi sudah bagus ya. Silakan guru, siapa namanya? Inaya. Inaya. Tepuk tangan untuk temannya Inaya. Oke, nah. Oke, jadi itu ya, yang belum boleh selesaikan di rumah dan kirim hasilnya nanti. Nah, yang sudah akan saya nilai nanti di mejanya masing-masing. Hah? Nggak apa-apa. Oh ya, ambil. Ya, silakan duduk masing-masing di tempatnya. Karena sudah jam menjelang pulang. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi ini sudah saya jadikan contoh. Coba gambarnya. Jadi itu ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu karya seni rupa 2 dimensi. Jadi tolong perhatian, tepuk semangat. Coba ulang tepuk semangatnya, tepuk semangat tapi nggak semangat. Coba tepuk semangat. Tepuk pramuka. Oke. Ya, yang belum selesai silakan boleh lanjutkan di rumah. Nanti hasilnya kirim di WA grup. Ya, kirim di grup WA PPJ. Jadi tolong duduk semua di tempatnya dulu. Jadi sudah paham tuh karya seni rupa 2 dimensi itu seperti apa? Perhatian. Nah, sudah paham? Ada yang bisa jelaskan kembali ke saya apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Coba silakan arah apa? Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Nah, seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki 2 dan panjang dan lebar. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti foto, lukisan, poster. Nah, seni rupa yang hanya memiliki 2 unsur atau 2 sisi, panjang dan lebar. Itu ya, tolong diingat ya. Denis, paham Denis? Sudah paham? Ada yang mau bertanya terkait materi kita pada hari ini? Ada? Tidak ada? Jadi sudah paham semua? Raja, sudah paham Raja? Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Satu orang. Oh, bisa. Jadi dulu. Sulaiman bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa itu karya 2 dimensi? Contohnya, bagaimana gambar yang mengandung prinsip keseimbangan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Aulia bisa? Bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, jadi kita simpulkan bersama-sama. Jadi karya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki 2 panjang dan
Contohnya bisa foto, lukisan, poster, yang pada intinya karya dua dimensi hanya bisa lihat dari panjang dan lebarnya. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, oke. Saya kira itu cukup materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan duduk dulu dengan tenang. Yang di belakang duduk dulu dengan tenang. Kembali ke tempat masing-masing. Mau pulang dah? Mau pulang? Oke, silakan duduk dulu. Yang di luar silakan masuk. Yang di belakang, Afdal. Kerja juga. Ya sekarang. LKPD-nya sekarang ya, kumpul LKPD. Yang ini dikumpul sekarang ini. Ini toh. Kira-kira dari unsur garis bagaimana kalau yang seimbang, contohnya ini. Misalkan toh, apa kalau misalkan di garis begini, misalkan saya garis di sini seimbang tidak? Enggak toh? Kasih contoh garis yang seimbang. Misalkan ya gitu. Kenapa? Enggak, individu ini. Tapi cuma kamu, cuma orang tertentu yang saya kasih, enggak semua. Ya. Oke, perbaiki tempat dulu, perbaiki dulu. Nah, jadi yang saya kasih tadi ini silakan selesaikan dulu. Oke. Kalau tidak tenang, kita tidak pulang-pulang ini. Masih ingat kemarin apa yang membedakan kita dengan hewan? Denis, apa yang membedakan kita dengan hewan, Denis? Apa yang membedakan kita dengan hewan? Apa? Akal. Nah, kalau otak, hewan juga punya otak, tapi dia tidak punya akal. Nah, hewan ketika diatur cenderung tidak mau menerima perintah, disuruh ke kanan ke kiri dia. Nah, jadi kalau kalian berperilaku seperti itu berarti kalian sudah menyerupai hewan. Nah, jadi tolong kalau diatur sama punya cinya tolong diikuti, karena kan kebaikan tadi semua. Nah, kalau tidak ada tenang kita tidak pulang-pulang. Nah, besok itu kita belajar PKN besok. Ya. Jadi ya, yang tadi saya kasih LKPD silakan kerja. Sekarang mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Ya. Jadi besok itu ada 2 mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia dan PKN. Jadi yang pertama kita belajar bahasa Indonesia dulu. Kedua PKN. Oke. Nah, jadi ingat yang belum tadi saya lihat gambarnya kirim di grup WA. Nggak apa-apa, biar jelek. Oke, Sulaiman silakan pimpin temannya dulu untuk berdoa sebelum kita pulang. Ya, sisa. Ya. Kita aja. Amin.